Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya semuanya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Memulai pelajaran kita berdoa dulu sama-sama. Siapa yang berdoa? Oke, sebelum kita berlanjut ke pelajaran yang sekarang, Ibu akan merefleksi dulu pelajaran-pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran tentang kejujuran. Ya, betul ya? Ya. Nah itu, apa itu kejujuran? Sudah paham tentang jujur? Insya Allah ya, sudah paham ya? Contoh jujur itu seperti apa? Contoh jujur seperti apa? Kita berkata sama orang tua, atau kita melakukan kejujuran. Contohnya misalkan dikasih uang sama orang tua buat bayaran. Nah, terus kita dikasih atau dibayarkan, itu berarti jujur. Kalau tidak jujur seperti apa? Tidak dibayarkan. Ya, tidak dibayarkan, itu berarti tidak jujur. Nah, oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya, hormat dan patuh terhadap orang tua. Tahu orang tua itu siapa? Orang tua itu apa? Tahu? Siapa? Yang melahirkan kita, bukan? Iya. Kalau guru, apa itu guru? Yang mengajar. Yang mengajar ya, guru itu yang mengajarkan terhadap kita kebaikan atau pelajaran. Nah, kemudian di sini Ibu akan memaparkan dulu tentang indikator atau tujuan pembelajarannya. Jadi ketika kalian belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Pertama, menunjukkan makna hormat dan patuh terhadap orang tua. Jadi kalian sudah bisa menunjukkan makna ketika kita sudah belajar. Oke, siap? Kemudian menyimpulkan keterkaitan antara makna dan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi kalian simpulkan tuh, apa sih makna dan hikmah terhadap patuh terhadap orang tua dan guru itu, ya? Gitu. Kemudian menilai keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua itu benar nggak sih ibadah? Nanti kita akan dibahas ya. Oke, sebelum kita berlanjut, kita lihat video ini. Ini adalah tentang media pembelajarannya ya. Kalian simak ya. Oke, kalian tadi sudah melihat video pembelajarannya tentang apa? Tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ya, mungkin kalian bisa menyimpulkan dari video ini. Siapa yang menyimpulkan? Ayo Satrio, bagaimana? Berdiri Satrio. Bagaimana ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua? Harusnya
dan guru, supaya kita juga berkah, ilmunya juga berkah, dan lain-lainnya juga berkah di depannya. Dan lain satu, ini baca Bu ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi kita itu harus menghormati orang tua dan juga guru, karena orang tua itu adalah yang melahirkan kita, dan guru itu adalah orang tua kita yang kedua, orang tua kita yang ada di sekolah. Jadi harus sama hormat kita terhadap guru dan orang tua. Ya, paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian mau berdiskusi. Kita akan lihat film pendeknya. Kita akan lihat film pendek. Kita akan lihat film pendek tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, nah ini nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian apa permasalahan yang ada di film itu. Ya, ibu berharap nanti masalahnya timbul satu-satu, dan minimal dua, satu orang satu kelompok satu permasalahannya yang timbul. Ya, oke, siap ya. Sekarang coba kalian berembuk atau sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya, siap ya. Masih semangat kan? Nanti aku akan kasih AKPD. Ini lembar kerja peserta didik ya. Nah di sini nanti kalian akan lihat si ibu tuh ngajarin apa. Di sini ada ya. Kemudian nanti kalian juga ada materinya di sini seperti yang ada di media ajar. Kemudian di sini ada ini, ada tugas uraian ya, tugas uraian yang harus diisi tapi per kelompok, tapi ini dikasih satu-satu ya. Bisa berhubung dengan contohnya. Terus nanti penilaian skala sikap, ini tinggal sombreng. Kamu yang mana? Bisa menjawab sebelum belajar kamu benar atau enggak ya. Nah kemudian yang terakhir nanti ada kesimpulan dari diskusi. Nah cantumkan di sini. Di mana Bu? Di sini boleh sedikit aja nggak apa. Ya, kesimpulan dari kelompok, kesimpulan dari diskusi. Orang segini Pak ya, kasih nama ya, kasih nama. Nah, ya. Di sini kalian perhatikan filmnya. Nanti kalian akan menentukan masalah film itu apa. Mau perhatikan film pendeknya. Teliti masalahnya apa ya, sampai nanti film tersebut berakhir kalian harus menemukan masalah, satu masalah di kelompok. Sudah selesai videonya? Kalian sudah paham kan? Sudah lihat dari awal sampai akhir ya? Ada permasalahan di sana? Ada ya? Banyak permasalahan tentang tidak bersikap, tidak hormat terhadap guru di situ ya. Karena di sini adalah videonya di sekolah, jadi kita ambil temanya adalah tidak hormat atau terhadap guru ya. Kalau orang tua mungkin nanti bisa di rumah. Nah sekarang tugas kalian adalah kalian di situ ada uraian diskusi. Jadi kalian diskusikan masalah apa yang timbul di sini. Ya, masalahnya apa yang tadi itu. Misalkan kalian ungkapkan satu atau dua. Nah, setelah itu kalian cari solusinya. Solusinya bagaimana kalau masalahnya kayak begini? Ya, paham? Paham ya? Misalkan masalahnya tadi tentang tidak hormat kan? Kalian juga nanti bisa lihat di situ. Nah, itu solusi kita seperti apa supaya kita itu menjadi siswa yang benar gitu ya, paham ya? Sekarang silakan kalian diskusikan sama teman kalian. Nanti setelah diskusi kalian boleh lihat
HP boleh, gitu, browsing dari Google juga boleh. Jadi kita pengumpulan data dulu sekarang. Jadi ngumpulin data-datanya. Nah nanti setelah itu, setelah selesai, baru nanti satu orang ke depan untuk mengungkapkannya. Paham? Paham ya? Oke, silakan. Silakan diisi ya. Semuanya diisi. Sama solusinya kan Bu? Jadi di sini sama. Jadi kalian isi poin 2 sama diskusi. Poin 2 sama diskusi. Cari masalahnya apa, cari solusinya sendiri. Ya. Oke. Itu kasih waktu berapa menit ya? 10 menit. Bu, nanti dicatat atau gimana? Atau di apa medianya? Media mana? Untuk di presentasi. Oh enggak, itu catat aja. Catat aja. Dicatat aja, nanti ke depan satu kelompok satu orang. Jadi cuman kalau ke depan ngebacain doang. Kesimpulan kamu apa? Gitu ya. Sekarang catat aja. Bu, berapa itu masalahnya? Tergantung kamu Mbak. Dari teman-teman kamu masalahnya ada berapa? Misalkan 2. Iya, masalah ketiga itu. Misalkan masalahnya 1 tentang si A tidak hormat atau O tidak hormat, solusinya apa? Ya. Ada masalah, ada solusi. Ini itu kita ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Yuk, mulai sekarang. Kelompok 1 sudah menemukan masalahnya? Sudah. Solusinya, ayo solusinya dikerjakan. Kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 bagaimana? Lagi aku. Ayo. Ayo, kelompok 1 silakan ke depan. Dibacakan dulu masalahnya, kemudian solusinya bagaimana? Masalah yang pertama, ketika bertemu guru tidak menyapa atau mencium tangan guru saat berpapasan dengan guru. Masalah kedua, tidak sopan ketika masuk kelas dan tidak mengucapkan salam saat guru sedang menerangkan. Solusinya Bagaimana? seharusnya kita harus memberi salam atau menyapa ketika bertemu guru. Hal ini perlu dilakukan karena terminat untuk menghormati guru dengan menyapa. Ya, oke. Tepuk tangan ya. Sekarang kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang permasalahan yang ada di video tadi. Yang pertama, permasalahannya 1, kurang tegasnya guru dalam mengambil sanksi kepada murid, sehingga yang kedua, murid-murid yang lain kurangnya akhlak yang baik menjadikan anak murid menjadi semena-mena pada guru. Dan yang ketiga, kurangnya disiplin sehingga anak murid yang lain yang baik mengikuti yang tidak baik. Bagaimana solusinya? Yang pertama, tegasnya guru dalam mengambil sanksi sehingga anak murid-murid tidak semena-mena terhadap guru. Yang kedua, pelajaran aktif dalam seharusnya diadakan dan bukan hanya teori tetapi dipraktekkan. Dan yang ketiga, disiplinnya harus ditingkatkan di dalam sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 3 silakan.
bermasalah dan solusinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari permasalahan tersebut, permasalahannya adalah seorang murid yang tidak lama tinggal di dunia. Muridnya sopan santun, ahlak dan mungkin serta diikat dari orang tua yang mungkin kurang dari pelajaran agamanya. Mereka bertemu guru tidak mencari masalah, menghina guru dan mengibai guru. Solusi bagaimana? Solusinya, yaitu harus ada bimbingan dari teman, mungkin teman dekat yang mungkin lebih paham tentang agama, lebih dekat dengan teman dan saya demen bu. Ya oke. Tepuk tangan ya. Ya. Oke semuanya sudah ya. Semuanya sudah. Berarti kan sudah paham dari apa yang telah tadi kita tonton videonya. Jadi kalian sudah paham dengan dengan alurnya seperti apa. Karena di sini ibu menjelaskan ini adalah kita ambil metodenya metode discovery learning. Yaitu discovery learning itu adalah mencari akar permasalahan dan juga mencari solusi. Jadi solusinya dari masalahnya dari kalian dan solusinya pun kalian akan bikin sendiri gitu. Nah mungkin itu kesimpulan itu akan menyimpulkan dari sekian dari awal sampai akhir. Itu kesimpulannya adalah bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu harus ditegakkan, harus ditumbuhkan, ya bukan hanya sebatas teori dan konsep. Kalau hanya sebatas teori dan konsep gampang. Justru yang lebih sulit itu adalah menerapkannya. Ya ketika kalian tadi lihat di sini ada video atau ada film pendek yang acuh terhadap guru, nah itu tidak boleh, ya. Karena guru itu adalah apa? Adalah yang memberi pendidikan terhadap kalian di sekolah. Ya kalau di rumah kan beda lagi orang tua. Kalian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu itu adalah bakat dari guru. Kemudian yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi pilot dan sebagainya. Kalau tidak ada guru, mereka tidak akan menjadi sekarang. Karena guru itu penting untuk selain mentransfer ilmu, guru itu juga tugasnya adalah membimbing, membina, mendidik. Nah, itu yang paling berat itu membimbing, membina dan mendidik. Karena tidak gampang. Kalau kita mentransfer itu gampang, ya, ibu punya ilmu, nih konsepnya begini-begini gampang kan, selesai. Tapi kalau mendidik itu susah. Karena yang tadinya akhlaknya jelek harus menjadi baik, yang tadinya buruk jadi baik gitu. Nah itu kan prosesnya itu sangat sulit sekali. Nah apalagi kalau kalian tidak ada rasa hormat terhadap guru, atau bikin nangis guru gitu ya, bikin kesel guru, nah itu tidak boleh ya, karena guru adalah orang tua kalian di sekolah. Oke, paham semuanya? Paham? Ya kalau sudah paham, mungkin pertemuan ini kita cukupkan sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangannya, kita saling memperbaiki diri aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, kita sekarang sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu.